maos ning sareng Allah taala bangunakin dalem nang swarga. Jadi eman-eman ngereng salala umpaman lo sempat tangki karena sibuk lo bisa maos Quran iki al ikhlas ini kele ketekah marina salat sekalian betul kali pas sampai sehari semalam kena 10 ini ke Masya Allah mik mola debul cepak dak ke debul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah kemudian nikah dan kula manabi maos istighfar nikah keng panjenengan makle tak anu tak heran arah apa Ustaz Ihsan ini mun maca istighfar astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat mukminin kada nika dan kula keng ittiba dakah lampanah Syekhona Muhammad Khalil Syekhona Khalil kak dintoh manabi maca istighfar mukminin kada pas muslimin remah filosofinya mungkin sekak dintoh mun mukmin ini kan urusan iman ini urusan hati jadi artinya pun mana bi orang kento hati lebih bagus maka insya Allah lakon bagus kan tak dintoh jadi dawuh kanjeng Nabi kali saneng hadis ala fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu au kama qala ala wahya al qalbu dawuh kanjeng Nabi nang badan kula panjenengan ada segumpal daging darah yang itu ketika itu bagus maka anggota badannya akan bagus dan ketika itu tidak bagus maka anggota badan yang lain tidak bagus napa ala wahyal qalbu itulah hati iman nikah badan yang lemah teh maka apakah ada iman pakada maka pas Islam walaupun ke rukun agama ini kan telok Islam iman ihsan iman ini kan ki urusan ateh kepercayaan kita kepada Allah ada malaikat Allah taala nikah ada pendengar ada di budina walaupun pada ayat Ar-Rahman wa ala shistawa yadullahi fawqa aydihim mana ini kemaknanya kan astana Allah taala di atas astana manusia mun maknai hakikat senikah tapi tidak bisa begitu tapi mun maknai senikah jawaban ulama salaf engkir terserah karena Allah taala ini kan mukhalafatul hawadith Allah taala itu tidak sama dengan yang lain gitu loh mun Allah taala Ar-Rahman wa istawa Allah itu bersemayam di aras maknanya begitu apakah sama dengan kita? Tidak sama mukhalafatul hawadith maka sebagian ulama sekoja Ar-Rahman wa al-Istawa ini artinya istilah Allah Ta'ala menguasai arash berdasar sabu senikah jadi kadin toh jadi astagfirullahaladzim li ya Allah seporo aki kusti li kangkui kaulah wali walidayya dan kangkui orang seporo dua badan kaulah wali ashabil huquqil wajibati alayyah maknanya apa dan orang-orang sandi hak dak dan kula orang saya salah dan kula orang sandi napa hak kula wajib dak nika kula lo sempat nyun sepora kula andi tanggungan lo dik bisa niki nyunahi sepora bi kita insyaallah jawaban ulama insyaallah bi Allah taala bakal sepora wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat jadi itu Allahumma ajirna minan nar mi petong kali Ustaz sampean mun maghriban sopu engki berhadis tak dintoh dawuh Kanjeng Nabi apa yang neraka kak dintoh akan menolak orang yang baca Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirna minan nar petong kali marin maghrib ben mari sopu kimi pola sanikele sanala amal jan kula panjenengan tak jelas polane ke saya terima kan sekak dintoh jadi eman-eman terus banyak nikah termasuk kak dintoh termasuk kula nyatana sering menyampaikan de cakancah napa cakancah muadzin atau Bilal ini kadang-kadang ampo tekelero kadang dintoh ya Aba Bakrin Siddiq kadang-kadang ya Abu Bakar ya Siddiq ini fatal nih kan kula ana pamit nyampe hakikat ento ento ning Masjid Agung
mertung. Nomor dua, Bengkalan ini kejepon kota zikir, kota sholawat, kota santri. Tapi ketika bacanya kayak begitu kan tidak mencerminkan santri. Jadi Abu Bakrin sebenarnya kan itu ya Abu Bakrin Siddiq, ya Umar, ya Utsman, Siti Fatimah bintar Rasuli bani binti bani bintu bintah ya bintar Rasuli segala itu. Cepon reng menduk bintar Rasuli nikah munada mudhaf man munada mudhaf nikah hukum wajib nasab bintar Rasuli bani binti Rasuli bani Abu Bakrin tapi ya Abu Bakrin Siddiq bani ya Abu Bakar ya Siddiq atau ya Abu Bakrin ya Siddiq ini kamu bi pas elak kita agak dintu apa boleh panang Masjid Agung sekali itu kita ini cerminan dari masjid-masjid selain. Jadi mengucapkan dan kula ya harus paling utama imam itu paling bagus. Semua orang walaupun dan kula kata nikah keng aslina orang jadi imam itu paling bagus bacaannya daripada makmumnya. Harus paling pintar dalam urusan fikihnya. Semua orang tidak hanya hafal orang tanya tidak hanya hafal Quran orang jadi imam kan itu semua. Walaupun hafal Quran atau fikihnya tidak bisa percuma, benih percuma lagi tidak sempurna sekali, tidak sempurna. Oke, nikah berikutnya can bacaan subhanallah kan itu beda subhanallah saking subhanallah ada nikah subhanallah nikah. Alhamdulillah ini juga alhamdulillah Allahu akbar mani Allahu akbar la ilaha illallah jadi napa ki pola-pola ilmu dan kula panjenengan jan kemudian saya sekali toh kecun sekali toh Bapak Ibu sekalian badah kaidah senikah nikah dan kula ada fama min amin illa wa takhayyalu fihi takhsis. Pun ulama usul tidak ada keumuman lafaz itu kecuali dibayangi atau mesti ada khususnya. Contoh ketika ada hadis begini kullu amrin bibalin la yubtada'u bi bismillahi wa huwa aqta atau abtar au kama qol. Demikian Nabi setiap amal bagus kalau tidak diawali dengan basmalah maka hukumnya aqta tidak barokah. Ini kayak umum nih kah? Lafaz umum, tapi ada hal-hal khusus yang tidak boleh diawali dengan bismillah. Contoh sepora molok salam ini kan saya tahu saya bismillah ada. Apa? Assalam qoblal kalam. Tepon kanjeng Nabi. Assalam qoblal kalam. Ini ke khusus ki. Jadi sesae mana bing panjenengan ngolo ke salam tahu saya bismillah, deki bismillah nah marina salam. Karena ketika kanjeng Nabi ada buka orang yang paling bagus antara dua saudara ketika bertemu itu adalah yang pertama menguluk salam bukan baca basmalah. Jadi sepaling saya bismillah maka bagi sebagian ulama ada wakin mun bada orang ngolok salam macam bismillah ada aja tak wajib jawab itu. Sampai sekadar itu. Jadi ada kalam khusus tapi ada takhsis. Oke, pada ini boleh. Bada hadis ini kah? Ajruki ala qadri nasabiki. Jabuna kanjeng Nabi dan Siti Aisyah kencer beang dia sesuai kalaban leson beang kalaban berang maka ulama kemudian membuat kaidah maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan ibadah sebanyakan lakonah banyakan kencer ini ke umum tetapi ada ibadah yang kecil tapi pahalanya lebih besar. Contoh asolat tahiyatul masjid panjenengan 2 rakaat ini lebih bagus etempong asolat rakaat tahiyatul masjid 4 rakaat. Malah sebagian ulama ada wakin panjenengan mana bae salat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat maka lebih nakain hukum makruh.
Ana makruh karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagus jajang lancang ini tahiyatul masjid ki. Mun hari Jumat ketika khotib ongke ke mimbar dan maca khutbah, maka lebih dari 2 hukum haram. Lebih dari 2 hukum haram. Maka dan gula nang bodok dan kadang kita congoco cakanca santren ke sepura dan gula keng lemuka ke anuna cakanca dan gula tibi. Cakanca santren yang mun mangkat ke masjid kan kadang mun tak khutbah tak mangkat. Karena habis kan lu sepura. Gila kerja biasa tak biasa mirengakin khutbah terjemah dan kadang habis ya. Padahal dia pun kanjeng Nabi sebagus nang Jumat lah selancang salat wani khutbah. Jadi khutbah sebagus dak pandai saos salat sama lancang sebagus nikah. Beni terbalik mun sebagian kan khutbahnya panjang salat sekecil ngare. Ini terbalik nikah. Jadi tekan-tekan ini kadang-kadang mulai khutbah kedua mangkat atau para amari khutbah pertama datang kemana Pak mangkat ke munada kok sholat kok tahiyatul masjid lebih dari 2 cang tibing digulai cocok datang di cang tibing su mahusuh digulai cocok senikah gimana lebih dari 2 kan banyak sholat jeling orang kan kadang-kadang sebuah kata anak pada pun kanjeng Nabi orang yang sholat ni sebagus nang compok tempang di masjid bagusan nang compok di masjid anjenengan sholat duha nang compok tempang di masjid bagusan di compok tahajud nang compok tahajud nang masjid bagusan nang compok apa menjaga ria karena mau compok royal maka saya mau masjid abah iring celing orang macam takut keluar ria sekali toh maka nikah maka balik boleh ada kiburu. Jadi tahiyatul masjid kita lebih dari 2 hukum haram. Mana bi waktu khutbah dimulai. Kenapa? Karena khutbah wajib, salat sunnat. Cepon kaidah al wajib la yutraku illa liwajibin. Kelakuan wajib tak oleh tinggal kecuali pada wajib. Maka mun wajib pekala bi sunnat maka sunnat haram. Secontoh sepaling pas nang salat nang sholat di panjenengan sholat isya empon rakaat kedua ini kan sunat tahiyat awal kan sunat nikah tahiyat nih ke sunat menang madhab syafi'i sunat abad ini artinya mana bi tinggalakin sunat asojud sahwi pon dapat rakaat kedua panjenengan pakai kelopain jaga menceng enggak tapi makmum subhanallah pamana para imam malah panjenengan menceng ini termasuk rukun sholat maka mun panjenengan sengaja toron hukum haram betal sholat apa toron kain itu sunat nambah rukun menceng wajib pekala bi sunat maka sunat tadi dosa. Ini kan barang ini gini, tapi melarat, meloning, gigi aneka. Jadi artinya saneka, mulai imam mancung pucuk saneka. Ampun panjenengan, la tausah subhanallah, la nurul akin. Wajib panjenengan nurul imam nikah, wajib. Montak nurul imam tak sah solatnya, tak sah nikah. Nomor 2 contoh boleh, kelakuan sebuli tapi genjur aja. Solat qobliyah subhi. Ini kesesunat 2 rakaat seafdol ndak boleh jojo mancem malah ada pun Siti Aisyah digulai gua anjing Nabi ini saking dari cepet sama sholat sunat sebelum sopu sangku tak macam Fatihah lagi gua saking dari santang artinya apa artinya sebagus qobliyah tasbih ini ndak pandai tahu saja lancang apa karena lampan anjing Nabi senikah ini kan kelakuan sebelumnya tapi genjer lebih aja sholat subuh nikah 2 rakaat tak boleh bagus tempeng sholat selain duhur 4 asar 4 maghrib teluk tapi bagusan sholat subuh 2 rakaat apa? Karena kak lintoh dahulu kanjeng Nabi pokok menurut kanjeng Nabi ini mesti paling bagus menurut kanjeng Nabi mesti bener mesti bagus walaupun dohirnya tidak enak tidak bagus banget nikah ada beberapa sifatal sempurna tangki urusan imam makmum nang asolat gak ada beberapa niko gerakan geluh
gerakan tadi ngangkat tanang gak dinto sesunat waktu takbir Allahu Akbar aruku i'tidal asojud cegah dari rokaat kedua beni rokaat pertama rokaat ketiga. Dan kadang kita akan latak pokoknya jaga dari rokaat ngangkat tanang dan ini makruh. Kenapa? Ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Kenapa mi rokaat kedua nang hadis as-sholatu matsna salat ini kedua dua maka kapan oleh dua pas jaga tadi diumpamakan salat boleh takbir sini kele mun selok tak sunat malah makruh mari oleh situng jaga angkat tanang makruh juga. Termasuk kebiasaan kita mun salat ini kan bacaan kita ini nyaring Bismillahirrahmanirrahim sampai aganggu dak tetangga ini bisa haram loh. Mun aganggu ini makruh mun sampai orang sing ngidingake makmum tetangga lebih sampean sampai bingung sampai lo fokus ya salat bisa pada bi nikah boleh sering nyampe akhir nang masjid-masjid lain takmir pengurus takmir kan itu kadang-kadang mun Jumat ini kan nyetel tip masuk ke masjid ini kayak nyaring kadang-kadang itu mengganggu orang yang masuk ke masjid mun sampai ganggu sholat bisa dosa. Maka sebagus dharma karena itu tradisi maka mun umpamana sebelum kurang 5 menit 10 menit kenapa pengaji king neng luar sini neng napa speaker luar mereka dingin dalam tak usah dekik mau kurang 5 menit umpamana kurang 1 menit tanda jauh para masuk dalam ada hadis banyak hadis sudah pun kayak Nabi napa nih hadis khusus tentang ini beda tapi hadis umumnya begini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu atau kama qala Nabi orang ini kemudian aroma seiman da Allah taala ban akhirat falyukrim jarahu muljakin tatanggana muljakin termasuk atau apa mau tadarrusan 10 kata nganggo corong nika sebagian ulama ngaranakin nika. Kenapa? Waktu nari ngasarin nikah. Mun penyareng berarti lo ngargai dak tentang kedosa. Sebatal nikah urusan imam dan makmum. Imam nikah kan liuk tambah bihi. Orang yang harus diikuti ketika imam takbir, ketika imam aruku, ketika imam i'tidal, ketika imam sujud makmum. Maka bagaimana durasi antara imam dan makmum nikah ditoleransi terpautnya waktu untuk ikut nikah sebagian ulama ada bakin 2 rukun fi'liyah. Jadi contoh lagi sujud dan i'tidal nikah kan 2 kenapa ruku nikah rukun fi'liyahnya mana rukun fi'liyah nikah rukun yang berupa perbuatan dan tumakninahnya. Kemudian i'tidal seni kejugan pas imam sampai asojud panjenengan ki aruku tadi koron otaku panjenengan ki maca Fatihah atau koron maka sampean betal dari makmum maka makmum betal mun lok tunda pesa panjenengan sholat betal juga. Yang banyak terjadi nikah bahkan ada setung hadis nikah aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun atau kama qala dengan kanjeng Nabi kebulan kain toh sepaling semak dari Gusti Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka kadang-kadang dan kula panjenengan karena beda hadis nikah mun sujud nikah pabit Ustaz terus pabit baca kapituana minta ke Allah taala dua kadin toh maka lanjeng panjenengan dan kadang saking dari lanjengah imam sampai para mare tahiyat akhir tahiyat ini ke kilo jaga dan ini bisa betal mun lebih dari 2 rukun fi'liyah sampai ke telok umpamana situng rukun nika mun ibitong umpamana 15 detik mun 2 rukun umpamana setengah menit mun lebih dari setengah menit maksimal setengah menit mun lebih dari setengah menit panjenengan sesujud tak dijaga maka panjenengan betal dadi makmum mun tak tulia mufarokoh maka panjenengan betal dadi makmum betal dadi sholat betal percuma saya sholat
Ini kan kelakuan kene nih. Tapi penting ini kalau semua lagi imam boleh, imam gak dintoh, sebagus, sepenter, cepon kitab, termasuk cerdas imam, imam gak dintoh memperlambat ketika dia ruku dan ketika dia tahiyat akhir. Niki imam cerdas nih kak. Jadi sunat panjenengan mun dadi imam ketika ruku samulan jam. Kecuali apa? Malah makmum nyapok dak ruku. Makmum ini kan berdua Bapak Ibu sekalian. Bedanya mana makmum muwafiq, bedanya makmum masbuq. Muwafiqna artinya makmum nuqtatin dari awal. Makmum imam takbir naro takbir, mau Fatihah maca Fatihah. Imam ruku naro ruku. Bada makmum masbuq. Makmum masbuq itu makmum yang tertinggal karena udzur makmum panjenengan rabun akhir ngahir. Allahu Akbar ketika imam la maus mana maus kulhu wallahu ahad tadi tarawih ini kan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar panjenengan pamana. Lah nika panjenengan makmum masbuq nika tak wajib maca Fatihah. Tanggung imam. Maka kan ada hadis bahwa ada ulama sadawakin makmum nika tak wajib maca Fatihah. Tapi caimun Imam Syafi'i alhamdu alal masbuq. Hadis itu diperuntukkan untuk makmum masbuq. Dalam maksudnya jadi makmum masbuq segi pun tak nyapo Fatihah nika Allahu Akbar langsung ruku. Maka maknanya pada rukun imam, maka imam sunat samulan cepet mun ruku, maknanya makmum masbuq nika nyapo. Syarat makmum masbuq nika tak wajib maca Fatihah mah. Kini ke pertama ketika Allahu Akbar langsung ngasujud, langsung ruku, apa mau Fatihah tapi tak maca a'udzubillah, tak maca napa kabiro, tak maca at-tifti, taban a'udzu karena darurat. Maka langsung bismillah atau langsung Fatihah. Maka makmum ketika imam ruku Allahu Akbar panjenengan ruku sekali atau maknina mun ruku makmum masbuq niki nyapo tu maknina kalaban imam maka rokaat pertama bitong situng. Tapi mun makmum masbuq tak nyapo dak ruku imam kalaban tu maknina wa mana Allahu Akbar ruku pa imam sakah berarti tak nyapo tu maknina maka deremah ini kudu nambah rokaat ki. Nah ini kan fatal nih, terutama makmum saya budik. Maka dalam Kanjeng Nabi, napa afdalus sufuf awwaluha. Sop saya paling bagus nih, sop saya paling ada. Kenapa? Gimana oning gerak-gerik imam. Nikah pertama. Nomor 2 sesunat imam nika melancang tahiyat akhir. Tahiyat akhir ning sunat pelancang. Kocuna kenapa? Aku pada makmum ki buruda. Pak malih nyapok berjemaah tekase tahiyat kan. Malih nyapok berjemaah asal niku. Toh salat ning kalanya jemaah. Allahu Akbar pas imam assalamualaikum niki ki nyapok. Niki ki anya jemaah tekase takbiran. Maka sunat imam gak dintoh memperpanjang napa tahiyat. Maka jadi doa gak dinto Bapak Ibu sekalian sebagus doa semakthur doa sedatang dari Gusti Kanjeng Nabi. Contohnya men tahiyat akhir mamana Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nika makthur nika dari kunci Kanjeng Nabi. Mun selain meneng sujud mamane tambah engki bade keng lo makthur keng umum kadi geula kanisa. Maka sebagus nikah. Jadi bagusan tahiyat akhir panjenengan pelancang terutama ketika dadi imam. Terus menapa ki sementara nih mungkin saya bisa sampai akhir moga-moga manfaat. Moga-moga jadi tambahan ilmu, moga-moga jadi ilmu saya manfaat barokah sehingga menambah kebagusan kebaikan ibadah kita dan pada akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terutama ketika kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ketika ditutup kita sudah terampuni oleh Allah. Jangan sampai masuk kepada sebuah hadis yang mengatakan begini, mu'dan liman adraka Ramadan
falam yughfar lah au kama qol. Dawuh Kanjeng Nabi waktu nikah, Kanjeng Nabi nikah unggal ke mimbar nikah. Jadi nang kenapa nang tangga pertama amin niku. Kanjeng Nabi nikah nang tangga kedua amin boleh, nang tangga ketiga apa amin boleh. Jadi kepala stareh khutbah sareng pidato Kanjeng Nabi periksanen di sahabat Gusti dan kula ki buruh mireng ajunan maos amin, dan itu tidak pernah Anda lakukan sebelum-sebelumnya. Dawuh Kanjeng Nabi, engkau ki buruh datengin malaikat Jibril ketika malaikat engkau ke tangga pertama, malaikat Jibril ini ada budaya ya kok menterelakna wah menterelakna orang saya nyapo Ramadan tapi dosa na tayo sa oras sareng Gusti.